Selamat sore. Kepada yang terhormat, para perwakilan dari organisasi kemahasiswaan FKIK UAJ, calon ketua dan wakil ketua dari organisasi kemahasiswaan FKIK UAJ, dan seluruh peserta yang hadir dalam Zoom hari ini, maupun bagi mereka yang menonton streaming YouTube. Selamat datang di audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024. Perkenalkan, saya Kenneth Faustin yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony pada acara audiensi umum bagi calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ. Pada hari ini saya akan dibantu pula oleh rekan saya, Saudara Giovanni Silalahi, sebagai moderator untuk sesi tanya jawab nantinya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tetap hadir selama audiensi dari awal sampai akhirnya, serta untuk melakukan screenshot Zoom sebagai bukti kehadiran, karena akan dilakukan undian door prize bagi beberapa peserta yang beruntung. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh rekan saya. Kepada Saudari Raina, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan memimpin doa secara Kristen. Mohon doa dalam agama masing-masing. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih atas kesempatan kali ini untuk melakukan audiensi internal. Tuhan, tolong berkatilah kedua paslon BPM hari ini, Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik. Tolong sertai kami selama acara ini, Tuhan, dan berikan kami kelancaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih Saudari Raina atas doanya. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib dan rundown acara untuk audiensi umum pada hari ini. Tata tertib audiensi. Pertama, calon ketua diberikan waktu selama 30 menit untuk melakukan presentasinya. Kedua, calon ketua boleh mengajukan penambahan waktu presentasi atas persetujuan dengan minimal jumlah audiens sepertiga. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Ketiga, selama presentasi berlangsung, audiens dimohon untuk menggunakan fitur mute. Berikut saya akan bacakan rundown-nya. Rundown akan dimulai dengan presentasi oleh calon ketua yang pertama, dilanjutkan oleh calon ketua yang kedua, lalu akan dilanjutkan lagi oleh sesi tanya-jawab yang terdiri dari 3 sesi, dan akan diakhiri dengan penutupan acara. Sesi yang berikutnya adalah sesi presentasi, dan sesi tanya-jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudara Giovanni Silalahi, waktu dan kesempatan saya serahkan. Terima kasih Kenneth Faustin atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Giovanni Silalahi sebagai moderator yang akan memandu sesi presentasi dan tanya jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024. Sesi presentasi akan dibagi menjadi 2. Calon ketua 1 atas nama Katarina akan mempresentasikan visi, misi, dan grand design selama 30 menit. Lalu dilanjutkan oleh calon ketua 2 atas nama Jericho selama 30 menit. Kepada calon ketua 2, mohon memasuki breakout room selama presentasi calon ketua 1. Sesi presentasi pertama akan dibawakan oleh calon ketua 1 dari Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ, Katarina. Kepada Katarina, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Terima kasih banyak, moderator. Selamat sore kepada panitia pemilu dan juga rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Pada audiensi hari ini, saya akan memaparkan mengenai Grand Design sebagai calon ketua nomor urut 1 Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024.
Boleh next. Mungkin slide sebelumnya. Oke, baik. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Yaitu untuk pertama adalah perkenalan, kemudian dilanjutkan dengan visi dan misi, susunan kepengurusan, dan juga program kerja apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Boleh next, baik. Next lagi. Oke, perkenalkan saya Katarina Greta Wongodeo, akrab dipanggil Kata, dari program studi kedokteran angkatan 2020. Saya lahir di Jakarta 15 Mei 2002 dan tertera pada layar untuk ID line, nomor telepon, dan juga email yang dapat dihubungi. Boleh next? Berikutnya saya akan memaparkan mengenai visi dan misi. Bila nanti saya terpilih menjadi Ketua BPM periode 2023-2024, saya memiliki visi untuk menjadikan BPM FKIK UAJ sebagai badan perwakilan mahasiswa yang akrab dengan mahasiswa, kokoh dalam internal, dan profesional dalam menjalankan tugasnya, serta turut mendukung visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan. Boleh next? Demi tercapainya visi yang telah disebutkan sebelumnya, maka berikut adalah misi yang dapat dilaksanakan. Di antaranya, yang pertama, menjalin hubungan dan membangun komunikasi yang baik antar anggota internal dengan seluruh mahasiswa, dekanat, dosen, staf, dan karyawan FKIK UAJ. Dapat direalisasikan dengan menyalurkan informasi yang berhubungan dengan mahasiswa secara cepat dan tepat, mengumpulkan dan menerima aspirasi mahasiswa, serta menerima pendapat ataupun masukan yang diberikan dekanat maupun sebaliknya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan, kerjasama, dan hubungan yang baik antara BPM FKIK UAJ dengan organisasi mahasiswa lainnya. Dapat direalisasikan dengan menjaga komunikasi yang baik, rapat ormawa, mendukung acara yang dibentuk ormawa lain, dan mengadakan evaluasi dengan memberikan evaluasi dan saran saat dilakukannya fungsi pengawasan. Hal ini dilakukan agar setiap ormawa bisa semakin berkembang ke depannya. Kemudian yang ketiga, menjadi jembatan penghubung antara dekanat dan mahasiswa FKIK UAJ untuk meningkatkan hubungan dan kepercayaan mahasiswa pada dekanat FKIK UAJ. Yang keempat, mengembangkan kemampuan yang dimiliki para anggota BPM FKIK UAJ, baik secara hard skill maupun soft skill. Dan yang kelima, meningkatkan sikap profesionalisme dan juga keakraban antar anggota BPM FKIK UAJ. Boleh next? Baik, berikutnya adalah susunan kepengurusan selama 1 tahun ke depan, bila saya nanti terpilih menjadi Ketua BPM selanjutnya. Paling atas akan ada Ketua, yang dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, dan juga Bendahara 2. Serta akan ada 3 divisi, yaitu yang pertama adalah HOPE, yang akan memiliki 2 subdivisi, yaitu hubungan organisasi mahasiswa dan juga pengawasan. Kemudian divisi kedua adalah Humas, dan juga divisi ketiga adalah Aspirin, yang memiliki 2 subdivisi, yaitu subdivisi aspirasi dan juga pengembangan internal. Boleh next? Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai program kerja bila nanti saya terpilih. Untuk yang pertama adalah Badan Pengurus Harian dan juga Formatur. Boleh next? BPH akan bertanggung jawab untuk mengurus dan juga mengatur keberlangsungan dari BPM FKIK UAJ. Sedangkan untuk formatur sendiri, nantinya akan bertugas untuk mengurus dan juga mengatur regenerasi dari BPM FKIK UAJ. Boleh next? Untuk program kerjanya sendiri. Yang pertama adalah pelantikan pengurus BPM FKIK UAJ. Proker ini merupakan proker yang pertama kali dilakukan untuk mengesahkan seluruh anggota BPM FKIK UAJ pada periode tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemilu BPM FKIK UAJ yang akan dilakukan serentak dengan pemilu organisasi mahasiswa lainnya dan akan dilakukan secara setara, seperti yang dilakukan saat ini.
Kemudian ada LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan BPM FKIK UAJ. Program ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill dari anggota BPM FKIK UAJ, terutama pada bidang kepemimpinan. Kemudian yang keempat ada Pleno BPM FKIK UAJ. Umumnya akan dilakukan di awal kepengurusan, dengan tujuan agar setiap anggota BPM mengetahui apa saja yang akan dilakukan selama satu periode kepengurusan ke depannya. Boleh next? Yang kedua adalah Divisi Hubungan Organisasi dan Pengawasan, atau biasa disingkat dengan HOPE. HOPE akan mengatur dan juga menyediakan wadah untuk rapat besar dengan ormawa-ormawa di FKIK UAJ, dan juga akan bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap acara-acara yang dimiliki FKIK UAJ. HOPE sendiri memiliki 2 subdivisi. Yang pertama adalah subdivisi hubungan organisasi mahasiswa atau subdivisi HOM, dan juga yang kedua adalah subdivisi pengawasan. Boleh next? Untuk subdivisi yang pertama adalah hubungan organisasi mahasiswa atau HOM. Subdivisi ini akan bertanggung jawab dalam menyediakan dan mewadahi rapat-rapat besar dengan ormawa-ormawa di FKIK UAJ. Untuk program kerjanya, yang pertama adalah kalender ormawa. Untuk kalender ormawa akan ditanyakan dan juga dilakukan verifikasi terhadap acara-acara apa saja yang akan dilakukan selama 1 bulan ke depan. Kalender ormawa ini berupa Google Sheet yang akan diisi dan juga dapat dilihat acara apa saja yang akan berlangsung dalam 1 bulan ke depannya. Kemudian dari data yang telah direkap akan diserahkan kepada Humas BPM sehingga nantinya akan diunggah pada Instagram BPM. Kemudian yang kedua adalah pemilihan umum ketua dan juga wakil ketua organisasi mahasiswa. Pemilu akan dilakukan serentak antar organisasi di FKIK UAJ, seperti Senat Mahasiswa, Himaku, Himafar, dan juga BPM sendiri. Pemilu akan diawali dengan sosialisasi agar setiap ormawa dapat mempersiapkan anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua dan juga wakil ketua. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumpulan berkas, lalu audiensi seperti yang sedang berjalan saat ini, dilanjutkan dengan kampanye, masa tenang, dan juga hari H pemilihan. Untuk pemilihan sendiri, dilakukan oleh seluruh mahasiswa aktif FKIK UAJ. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah kerja atau musker. Musker ini akan dilakukan pada saat awal kepengurusan dari setiap ormawa, di mana ormawa akan hadir dan memaparkan program kerja apa saja yang akan dilakukan selama 1 kepengurusan ke depannya. Kemudian yang keempat adalah rapat pertanggungjawaban program kerja atau RPPK. Terdapat RPPK 1 dan 2, di mana RPPK ini merupakan lanjutan dari musker. Pada RPPK 1, ormawa akan memaparkan program kerja yang telah dilaksanakan selama setengah periode kepengurusan. Sedangkan pada RPPK 2, ormawa akan memaparkan kembali program kerja yang telah dilakukan selama 1 periode kepengurusan, di mana akan dilakukan pada saat akhir dari kepengurusan tersebut. Boleh next? Untuk subdivisi yang kedua adalah subdivisi pengawasan. Subdivisi ini akan melakukan fungsi pengawasan terhadap badan eksekutif di FKIK UAJ. Pengawasan ini bertujuan untuk membantu acara yang ada di FKIK UAJ sehingga acara tersebut ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik, dan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk memberikan evaluasi dan juga saran kepada pihak acara tanpa mengganggu proses jalannya acara tersebut. Acara yang akan diawasi adalah yang berada di bawah badan eksekutif, seperti Senat Mahasiswa, Himaku, dan juga Himafar. Subdivisi pengawasan juga akan melakukan sosialisasi kepada ormawa, agar ormawa bersangkutan dapat mengerti alur maupun proses dari fungsi pengawasan ini. Selain itu, akan ada berkas yang disertakan dari pihak acara kepada BPM, maupun dari pihak BPM kepada acara. Boleh next? Untuk subdivisi berikutnya adalah divisi aspirasi dan pengembangan internal atau biasa disingkat dengan aspirin.
Untuk divisi ini bertugas menyalurkan aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa kepada pihak pengelola kampus seperti pihak dekanat ataupun pihak terkait dengan aspirasi tersebut. Serta divisi ini akan melakukan pengembangan untuk internal anggota BPM. Boleh next? Untuk subdivisi yang pertama adalah subdivisi aspirasi, yang bertugas untuk menampung dan juga menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak bersangkutan. Program kerja yang dimiliki oleh aspirasi antara lain Daily and Monthly Aspiration, Aspiration Week, database aspirasi, dan juga forum diskusi mahasiswa atau FORDIM. Boleh next? Berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Daily Aspiration, Monthly Aspiration, dan juga Aspiration Week. Untuk Daily Aspiration biasanya berisi mengenai aspirasi umum terkait sarana dan juga prasarana yang dimiliki FKIK-UAJ. Aspirasi ini bisa disampaikan oleh setiap mahasiswa, baik melalui sosial media BPM maupun langsung disampaikan kepada anggota BPM FKIK-UAJ. Kemudian untuk Monthly Aspiration, aspirasi ini akan disampaikan mahasiswa melalui kotak aspirasi untuk masa offline, ataupun melalui Google Form untuk masa online. Aspirasi yang disampaikan ini bersifat bebas dan juga kemudian akan disortir dan ditindaklanjuti. Berikutnya adalah untuk Aspiration Week, merupakan kegiatan besar untuk mengumpulkan aspirasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan selama 1 minggu. Umumnya, aspirasi yang disampaikan bersifat evaluatif, yang kemudian akan direkap oleh pihak aspirasi. Pada akhir Aspiration Week, nantinya akan ditutup dengan forum diskusi mahasiswa atau FORDIM, di mana akan diundang orang-orang bersangkutan seperti dekanat, BKAK, dosen, ataupun pihak lainnya. Pada FORDIM, akan dilakukan kerjasama juga bersama dengan Kastrat SM FKIK-UAJ dalam pembuatan kajian. Semua aspirasi yang diberikan oleh mahasiswa kepada BPM akan masuk ke dalam database aspirasi, agar mahasiswa dapat mengetahui kelanjutan dari aspirasi yang telah disampaikan. Boleh next? Untuk subdivisi yang kedua adalah pengembangan internal. Program kerja yang dimiliki oleh pengembangan internal antara lain, yang pertama adalah studi banding atau STUBAN. STUBAN ini dilakukan dengan mengundang ataupun menerima ajakan dari BPM, baik dalam universitas ataupun di luar universitas. Studi banding ini bertujuan untuk melakukan bertukar pikiran mengenai program kerja ataupun cara melakukan suatu program kerja, sehingga nantinya masing-masing BPM dapat semakin berkembang ke depannya. Yang kedua adalah Hakrab atau Makrab BPM. Dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan juga mempererat hubungan antar anggota BPM FKIK-UAJ. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan internal, di mana program kerja ini dapat membantu untuk lebih mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh anggota BPM. Bisa berupa pelatihan proposal dan juga LPJ atau laporan pertanggungjawaban, maupun tema lain yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah angket evaluasi kinerja internal BPM FKIK-UAJ, dan yang kelima adalah BPM Day. Boleh next? Untuk angket evaluasi kinerja internal akan dilakukan dengan mengevaluasi antar sesama anggota BPM terkait kreativitas, kedisiplinan, keaktifan, dan juga lainnya. Hal ini dilakukan selama 2 kali dalam 1 periode kepengurusan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap anggota. Kemudian untuk BPM Day dilakukan dengan mengundang alumni FKIK-UAJ untuk melakukan sesi sharing selama berorganisasi, selama menjadi mahasiswa FKIK-UAJ, ataupun selama pengalamannya di tempat kerja. Dengan mengundang alumni, diharapkan semakin bertambahnya soft skill, wawasan, maupun relasi yang dimiliki untuk periode ke depannya. Boleh next? Divisi yang terakhir adalah hubungan mahasiswa atau humas. Boleh next? Baik. Humas bertujuan untuk melakukan branding, baik kepada mahasiswa FKIK
ataupun khalayak umum dengan program kerja sebagai berikut. Boleh next? Yang pertama adalah pelatihan editing. Pelatihan ini dilakukan untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki anggota humas ataupun anggota dari divisi lain mengenai aplikasi editing sehingga dapat memberikan informasi menarik secara visual. Kemudian ada social media. Yang ketiga adalah mading BPM-FK IKUAJ yang dapat berisi poster kepengurusan, kalender Ormawa, ataupun kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Kemudian ada poster struktur organisasi BPM-FK IKUAJ. Untuk ini akan diunggah pada saat awal kepengurusan dengan tujuan agar mahasiswa FK IKUAJ lebih kenal dengan anggota BPM sehingga dapat lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi yang dimiliki secara langsung. Yang kelima dan juga keenam ada video perkenalan pengurus dan juga organisasi BPM FK IKUAJ. Dibuat untuk branding dari BPM FK IKUAJ kepada mahasiswa baru FK IKUAJ sehingga mahasiswa baru lebih mengenal BPM. Boleh next? Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai sosial media. Yang pertama adalah Instagram. Instagram sendiri merupakan sosial media utama dari BPM FK IKUAJ. Akan berisi untuk kalender Ormawa selama 1 bulan ke depan, posting hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Natal, Tahun Baru, dan lainnya, serta mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung melalui DM dari Instagram BPM FK IKUAJ. Kemudian aspirasi tersebut akan disampaikan kepada bagian aspirasi sehingga dapat ditindaklanjuti. Yang kedua adalah OA lain yang dapat berisi kalender Ormawa, kemudian pengumuman untuk barang-barang yang hilang dan juga BPM News yang berisi mengenai seminar-seminar ataupun informasi yang berasal dari dekanat. Lalu ada YouTube yang digunakan untuk branding, berisi mengenai live forum yang dihadiri oleh mahasiswa, seperti Musker, RPPK, Fordim, dan lainnya. Dan juga ada email yang digunakan untuk melakukan hubungan dengan pihak internal ataupun eksternal. Boleh next? Sekian pemaparan saya sebagai calon ketua nomor urut 1 Badan Perwakilan Mahasiswa FK IKUAJ periode 2023-2024. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Katarina atas presentasinya. Untuk selanjutnya, mohon memasuki breakout room selama presentasi calon ketua 2. Sesi presentasi kedua akan dibawakan oleh calon ketua 2 dari Badan Perwakilan Mahasiswa FK IKUAJ Jericho. Kepada Jericho, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf karena saya harus menggunakan device kedua saya dan karena device yang seharusnya digunakan itu sedang sedikit bermasalah pada detik-detik terakhir. Jadi, baik, terima kasih, akan saya mulai presentasinya. Sebelum mulai, saya ingin menyapa semua yang hadir pada audiensi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, dan izinkan saya memaparkan presentasi saya pada hari ini. Boleh di next? Baik, berikut merupakan outline dari apa yang akan saya paparkan pada hari ini. Boleh next? Next lagi? Baik. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jericho dari Farmasi Angkatan 2020. Saya lahir di Jakarta 4 Oktober 2002. Dan saya beragama Kristen. Saya bisa dihubungi melalui line, nomor telepon WhatsApp, dan email yang tercantum pada layar. Boleh di next? Baik, berikutnya yaitu visi dan misi. Visi saya yaitu membantu mewujudkan dan menjadi wadah mahasiswa FKIKUAJ dalam membangun dan menjaga hubungan baik antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan dekanat. Berikutnya itu misi saya. Yang pertama,
menciptakan hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi, baik di dalam FKIKWJ maupun di luar FKIKWJ. Lalu, mohon maaf, sebentar. Oke, baik. Baik, mohon maaf gangguannya. Berikutnya yaitu mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh para anggota baik secara soft skill maupun hard skill. Lalu, menjalin hubungan dan membangun komunikasi yang baik antara anggota internal dengan seluruh mahasiswa, dekanat, dosen, staf, dan karyawan FKIKWJ. Lalu, mendukung segala acara yang dibentuk atau dibuat oleh para organisasi mahasiswa lainnya, juga membangun kerjasama yang baik antara organisasi mahasiswa yang ada di dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Lalu kemudian bagaimana cara merealisasikan visi dan misi tersebut? Yang pertama adalah dengan menjalin dan menciptakan hubungan baik dengan dekanat, mahasiswa, dan ormawa. Dengan ormawa, yaitu dengan menjaga komunikasi, mengadakan rapat ormawa, serta evaluasi. Dengan mahasiswa, yaitu dengan menyalurkan informasi yang berkaitan dengan mahasiswa secara cepat, baik mengenai aspirasi maupun informasi lainnya. Selanjutnya, dengan dekanat. Mohon maaf, boleh kembali ke slide sebelumnya? Baik, terima kasih. Yaitu dengan menerima pendapat dan masukan oleh dekanat, juga memberikan masukan kepada dekanat. Baik, boleh di next. Yang kedua adalah dengan mendukung acara yang dibentuk oleh ormawa lainnya, yaitu dengan melakukan fungsi pengawasan, dengan memberikan evaluasi juga saran. Boleh next. Berikut ini merupakan susunan kabinet. Kepengurusan BPM FKIKWJ akan terdiri dari Badan Pengurus Harian atau BPH, serta divisi. BPH meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris 1 dan 2, serta bendahara 1 dan 2. Divisi meliputi hubungan organisasi dan pengawasan, humas, dan aspir. Boleh di next. Berikutnya adalah program kerja. Yang pertama yaitu oleh BPH dan formatur. Boleh di next. Baik. BPH merupakan bagian yang mengurus dan mengatur keberlangsungan dari BPM FKIKWJ sendiri. Kemudian formatur mengurus dan mengatur regenerasi dari BPM FKIK. Berikut ini merupakan tugas dari BPH dan formatur. Yang pertama yaitu BPH dan formatur mengatur pemilu BPM FKIK. Juga selain itu mengatur terkait LDK atau latihan dasar kepemimpinan dan pleno oleh BPM FKIKWJ. Serta ada juga transfer knowledge. Akan dijelaskan sedikit, yaitu terkait LDK. LDK ditujukan untuk melatih anggota BPM FKIKWJ terkait dasar-dasar kepemimpinan. Sedangkan pleno dan transfer knowledge ditujukan untuk mempersiapkan anggota BPM untuk menjalankan program kerjanya ke depannya. Boleh next. Berikutnya yaitu Divisi Hubungan Organisasi dan Pengawasan atau disingkat dengan HOPE. HOPE ini merupakan divisi yang menjalin dan menjaga hubungan dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada di FKIKWJ. Selain itu, HOPE juga menjadi wadah untuk melakukan rapat besar antar ormawa. Boleh di next. Baik. Hubungan ormawa sendiri ini dibagi menjadi fungsi pengawasan dan juga fungsi hubungan organisasi mahasiswa. Yang pertama yaitu hubungan ormawa, memiliki beberapa program kerja, yaitu musyawarah kerja, rapat pertanggungjawaban program kerja atau RPPK, yang dilaksanakan 2 kali yaitu pada tengah periode dan akhir periode, juga pemilu dan kalender ormawa. Musyawarah kerja merupakan tempat bagi ormawa untuk memaparkan program kerjanya selama setahun kepengurusan. Lalu, untuk pertanggungjawaban dari program kerja yang telah dipaparkan pada musyawarah kerja akan dibahas dalam RPPK 1 dan RPPK 2. Berikutnya itu pemilu, merupakan wadah untuk regenerasi penerus ormawa FKIKWJ, meliputi senat mahasiswa, himpunan mahasiswa kedokteran umum, dan himpunan mahasiswa farmasi. Pemilu ini dijalankan melalui pendaftaran
audiensi internal dan eksternal, kampanye, kemudian juga masa tenang dan hari pemilihan, seperti yang sedang dijalankan sekarang. Kemudian yaitu kalender Ormawa. Di dalam kalender Ormawa tercantum jadwal program kerja Ormawa FKKWJ. Dengan adanya kalender Ormawa ini, harapannya antar program kerja tidak akan bentrok satu sama lain. Kalender Ormawa sendiri merupakan bentuk kolaborasi dari divisi HOK dan divisi Humas. Baik, berikutnya adalah pengawasan, di mana pengawasan ini merupakan program kerja sebagai fungsi pengawasan terhadap Ormawa eksekutif lainnya dalam FKKWJ, termasuk Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum, juga Himpunan Mahasiswa Farmasi. Boleh di next? Baik. Pada dasarnya pengawasan ini dilakukan terhadap acara-acara atau kepanitiaan yang diadakan oleh Ormawa eksekutif dalam kepengurusan mereka, di mana pengawasan ini dilakukan dengan terlebih dahulu berdiskusi dan mensosialisasikan fungsi pengawasan kepada Ormawa yang bersangkutan. Baik, secara keseluruhan, pengawasan ini dilakukan untuk membantu kepanitiaan acara menjadi lebih baik, atau memberikan ide-ide, juga masukan untuk menyelesaikan masalah terkait acara dengan tujuan agar acara terpandang baik secara kepanitiaan ataupun outcome yang dihasilkan. Pengawasan ini tidak dilakukan pada semua program kerja yang dijalankan oleh Ormawa eksekutif, tetapi hanya pada kepanitiaan yang menggunakan dana IKM dan melakukan open recruitment pada mahasiswa aktif FKKWJ, yang mana artinya yang diawasi merupakan program kerja yang krusial. Seperti itu. Baik, boleh di next. Berikutnya adalah divisi aspirasi dan pengembangan atau disingkat sebagai aspirin. Aspirin dibagi menjadi subdivisi aspirasi dan juga subdivisi pengembangan. Subdivisi aspirasi menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak pengelola kampus atau dekanat. Sedangkan subdivisi pengembangan melakukan pengembangan terhadap anggota BPM. Boleh di next? Baik. Untuk aspirasi sendiri memiliki beberapa program kerja, diantaranya Daily Aspiration, Aspiration Week, Monthly Aspiration, juga forum diskusi mahasiswa. Boleh next. Masing-masing program kerja tentunya memiliki fungsi masing-masing, walaupun namanya tetap aspiration. Yang pertama yaitu Daily Aspiration, di mana merupakan program kerja yang memberikan informasi atau aspirasi secara cepat terkait dengan sarana dan prasarana. Berikutnya yaitu Monthly Aspiration, merupakan wadah untuk pengumpulan aspirasi melalui forum aspirasi yang bersifat bebas, disortir, dan ditindaklanjuti. Berikutnya adalah Aspiration Week, di mana Aspiration Week ini merupakan program kerja berupa pengumpulan aspirasi yang dilakukan selama 1 minggu dan diakhiri dengan forum diskusi mahasiswa. Forum diskusi atau Fordim sendiri merupakan wadah yang disediakan oleh BPM FKKWJ untuk berdiskusi secara langsung antara mahasiswa dan dekanat terkait aspirasi yang telah dikumpulkan selama 1 minggu Aspiration Week. Boleh di next. Berikutnya adalah subdivisi pengembangan, di mana pengembangan ini memiliki beberapa program kerja. Di antaranya yang pertama adalah pelatihan penulisan proposal dan LPJ, kemudian pelatihan internal untuk membangun soft skill anggota, kemudian angket evaluasi kinerja internal, yang pada pelaksanaan ini dibuat form untuk internal terkait kinerja dari masing-masing anggota, atau bisa juga dibuat seperti pesan anonim yang ditujukan kepada anggota lainnya. Kemudian adalah Hakrab dan Makrab BPM, di mana acara ini ditujukan untuk mengakrabkan anggota BPM. Kemudian studi banding antara BPM FKKWJ dengan Ormawa lainnya, yang mana Ormawa lain ini bisa merupakan Ormawa internal maupun Ormawa eksternal BPM FKKWJ. Selanjutnya yaitu BPM Day, yang meliputi sesi sharing dengan alumni dan bertujuan untuk transfer knowledge dari periode sebelumnya menuju periode yang lebih baru. Baik, boleh next. Berikut merupakan program kerja yang tadi juga sudah disebutkan, yaitu BPM Day dan juga angket evaluasi. Boleh di next. Baik, divisi berikutnya yaitu Humas atau Hubungan Mahasiswa. Boleh next. Humas merupakan penghubung antar mahasiswa FKKWJ. Selain itu juga Humas ini ditujukan untuk melakukan branding kepada mahasiswa FKKWJ maupun kepada khalayak umum. Boleh next.
Untuk program kerjanya, Humas sendiri memiliki 6 program kerja sampai saat ini, yaitu pelatihan editing, kemudian sosial media, kemudian mading BPM, yang mana mading ini bisa berupa mading digital ataupun poster, di mana bila dimuat secara digital, maka akan memuat apa saja yang dilakukan BPM selama 6 tahun sebelumnya. Kemudian bila dibuat secara poster, maka akan memuat acara-acara, juga struktur BPM atau susunan kepengurusannya. Kemudian ada video perkenalan pengurus BPM, juga video perkenalan organisasi BPM. Boleh di next. Berikut merupakan program kerja sosial media, di mana sosial media BPM FKK Wajah ini termasuk Instagram, official account lain, juga sosial media lainnya seperti YouTube. Di sini tertera untuk Instagram ini memuat kalender Ormawa, juga memuat hari besar dan juga aspirasi yang dikumpulkan selama Aspiration Week ataupun aspirasi-aspirasi yang dikumpulkan oleh divisi aspirasi. Selain itu juga pada Instagram ini akan dimuat mading, poster, juga mungkin video perkenalan. Kemudian YouTube ini akan memuat video-video acara BPM yang bersifat online. Dan rencananya juga akan dibuat konten seperti vlog, misalnya pada hari keakraban maupun pada malam keakraban. Berikutnya, official account lain akan digunakan untuk mengumumkan barang hilang, kemudian juga untuk memuat kalender Ormawa dan juga BPM News. BPM News sendiri memuat informasi tentang acara-acara, semisalnya seminar, sehingga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jericho atas presentasinya. Selanjutnya, kita akan memasuki ke sesi tanya-jawab. Namun sebelum itu, kita akan menunggu kedua paslon untuk masuk ke main room. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertama dari sesi tanya-jawab. Sebelum saya membuka sesi tanya-jawab, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan dan tata tertib dari sesi ini. Peraturan sesi tanya-jawab. A. Sesi tanya-jawab dibagi menjadi 3 sesi. B. Setiap sesi dibuka untuk 3 orang penanya. C. Audiens diperbolehkan mengajukan maksimal 2 pertanyaan setiap kali diberi kesempatan untuk bertanya. Dan pertanyaan yang berhubungan dianggap satu pertanyaan. D. Audiens yang ingin bertanya harap menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Audiens hanya diperbolehkan unmute untuk bertanya apabila telah dipersilahkan oleh moderator. E. Calon ketua diberikan waktu 15 detik untuk mempersiapkan jawaban dan 1 menit untuk menjawab satu pertanyaan. F. Setiap jawaban dari topik pertanyaan dapat ditanggapi maksimal 2 kali oleh masing-masing calon ketua dan penanya topik pertanyaan tersebut. G. Apabila kurang, sesi tanya-jawab dapat ditambah atas persetujuan dari minimal sepertiga jumlah audiens. Audiens yang setuju dapat menggunakan fitur raise hand. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua calon ketua.
Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaan pada kolom chat. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Cleo pada kolom chat, dan pertanyaan Saudari Cleo merupakan pertanyaan titipan. Terdapat pertanyaan titipan dari Dr. Felicia Kurniawan. Apa yang akan dilakukan oleh BPM agar nilai-nilai KUPP terinternalisasi sehingga diaplikasikan dalam kehidupan mahasiswa FKIK UKJ sehari-hari? Baik, kepada kedua calon ketua, persilahkan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Dr. Felicia. Untuk KUPP sendiri sebenarnya sudah ditanamkan sejak awal saat menjadi mahasiswa baru dari Atmajaya. Kemudian untuk realisasinya sendiri dapat dilakukan dengan hal-hal yang kecil. Untuk Kristiani, BPM sendiri tidak memandang agama ataupun kepercayaan dari setiap anggotanya. Ataupun saat menjalankan kepanitiaan untuk memimpin doa, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama ataupun kepercayaan masing-masing. Untuk unggul, bisa dilakukan melalui pelatihan ataupun soft skill untuk meningkatkan hard skill ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki serta relasi. Kemudian untuk profesionalisme itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan dan juga untuk setiap organisasi dapat dilakukan supaya bisa menambah kemampuan dan juga sikap profesionalisme dari setiap mahasiswa. Dan juga untuk peduli, BPM melakukan fungsi pengawasan untuk melakukan evaluasi dan juga memberikan saran supaya ke depannya kepanitiaan bisa menjadi lebih Mohon baik. maaf, Terima waktu kasih. untuk menjawab sudah habis. Terima kasih atas jawabannya, calon ketua 1. Berikutnya, kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Cleo yang sudah menyampaikan pertanyaan titipan dari Dr. Felicia. Yang pertama yaitu nilai Kristiani. Yang saya pikirkan ketika mendengar nilai Kristiani ini yaitu dengan mengumumkan acara-acara atau hari keagamaan pada sosial media, sehingga BPM ini turut ikut serta dalam merayakan hari-hari tersebut. Demikian juga mahasiswa lainnya. Kemudian yaitu unggul, di mana untuk BPM sendiri ini sudah terdapat pelatihan internal. Dan untuk mahasiswa sendiri, keunggulan dapat dipupuk dengan memberitahukan terkait acara-acara atau keikutsertaan dalam perlombaan seperti itu. Kemudian profesional, BPM juga menerapkan suatu sistem evaluasi juga pengawasan, sehingga bertujuan untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Kemudian peduli, kami percaya kalau misalnya saling membantu itu jika ditunjukkan oleh BPM, maka akan berpengaruh kepada mahasiswa lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, terdapat pertanyaan pada kolom chat dari Saudari Angela. Selamat malam, saya ingin bertanya untuk kedua calon ketua. Menurut kalian, seberapa penting sikap atau attitude dari seorang ketua dalam menghadapi situasi yang berhubungan dengan kabid mahasiswa, kepala prodi, dosen, kakak tingkat, teman sebaya, adik tingkat, dan sivitas FKIK Atmajaya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Angela atas pertanyaannya. Kepada kedua calon ketua, dipersilahkan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Oh, maaf, ini waktu untuk mempersiapkan. Baik, kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilahkan untuk mempersiapkan, maksud saya menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, sekali lagi terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Angela Marietta yang telah menanyakan terkait hal ini.
Baik, untuk attitude sendiri saya rasa penting sekali sebagai calon ketua untuk menunjukkan seperti itu. Karena di mana calon ketua ini merupakan cerminan dari organisasi yang dibawa sendiri. Bila attitude-nya juga kurang, maka cerminan dari organisasinya sendiri tidak akan baik. Dengan demikian, maka saya nyatakan kalau misalnya attitude ini sangat penting. Apalagi di sini terkait dengan situasi yang berhubungan dengan para petinggi, terutama dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini sendiri. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua 2 Jericho atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 1 Katarina, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Saudari Angela atas pertanyaannya. Untuk sikap dan juga attitude pastinya sangat penting dimiliki sebagai cerminan dari calon ketua untuk BPM ataupun untuk setiap organisasi lainnya. Terkhususnya untuk BPM, ketua tersebut akan menjadi ikon dari BPM FKIKWJ. Dan kedepannya pastinya akan ada kerjasama, diskusi, ataupun komunikasi bersama dengan Kabid Kemahasiswaan, Kepala Prodi, ataupun kakak tingkat maupun teman-teman yang lain. Jadi untuk sikap dan juga attitude tentunya harus dikembangkan dan juga dipertahankan supaya ke depannya hubungan antara sesama bisa lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Angela, apakah ada tanggapan? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, kepada salah satu atau kedua calon ketua. Baik, terdapat pertanyaan pada kolom chat dari Saudari Michelina. Selamat malam, saya ingin bertanya untuk kedua calon ketua. Untuk tahun kepengurusan kalian, bagaimana strategi yang akan kalian usulkan untuk meningkatkan kepercayaan mahasiswa kepada BPM dan menyosialisasikan fungsi, terutama fungsi aspirasi kepada mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Michelina atas pertanyaannya. Kepada kedua calon ketua, dipersilahkan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudari Michelina atas pertanyaannya. Untuk meyakinkan para pemberi aspirasi yaitu mahasiswa dalam memberikan aspirasinya tentunya perlu dilakukan dengan sosialisasi yang baik dan juga jelas kepada mahasiswa. Misalnya untuk aspirasi yang diberikan itu tentunya akan dirahasiakan pemilik aspirasi tersebut. Kemudian untuk aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan dinaikkan kepada pihak dekanat tanpa diketahui asal atau nama dari pemberi aspirasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa semuanya tidak perlu khawatir namanya akan seperti terbongkar ataupun nanti akan dilabel oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilahkan untuk menjawab selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudari Michelina dan terima kasih juga kepada moderator atas kesempatannya. Untuk jawaban dari pertanyaan ini, maka saya akan bilang bahwa sosialisasi aja tidak cukup. Tentunya kalau misalnya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan ini, juga menyosialisasikan ini kan pastinya yang terpikir dalam benak langsung sosial media. Tapi saya tekankan lagi kalau misalnya lewat sosial media ini nggak cukup. Jadi perlu juga peran serta dari anggota BPM. Karena anggota BPM kan nggak cuma satu ya. Jadi bisa juga nanti anggota BPM ini bersifat mengingatkan seperti itu. Mengingatkan bahwa
oh ada nih aspirasi, ini bisa diisi loh, ini bisa diangkat ke dekanat terkait dengan apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Dan pastinya disampaikan kalau misalnya aspirasi ini bersifat rahasia, seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Michelina, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Berikutnya, karena sesi tanya jawab pertama sudah terdapat 3 penanya, maka saya menutup sesi tanya jawab pertama dan membuka sesi tanya jawab kedua. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, kepada salah satu atau kedua calon ketua. Panggilan pertama, bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaan pada kolom chat. Panggilan kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, kepada Saudari Novelia, dipersilakan untuk unmute dan bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novelia. Saya minta maaf karena saya belum bisa on cam karena terkait ada kendala. Saya ingin bertanya kepada dua calon ketua dari BPM, bagaimana pendapat kalian tentang kolaborasi antar ormawa yang ada di FKIK UAJ dan bagaimana kalian sebagai calon ketua akan memanfaatkan kesempatan kolaborasi itu untuk bisa mengembangkan baik organisasi kalian sendiri ataupun organisasi-organisasi lain di FKIK Atmajaya. Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novelia atas pertanyaannya. Kepada kedua calon ketua, dipersilahkan untuk mempersiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Novelia atas pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan adalah bagaimana pendapat terkait kolaborasi. Tentunya kalau menurut pandangan saya kolaborasi ini sangat baik. Apalagi apabila dilakukan demi demi FKIK UAJ itu sendiri. Begitu. Jadi tentunya saya akan sangat mendukung bila ada niat untuk kolaborasi dari ormawa lainnya. Dan juga di sini pertanyaannya yaitu bagaimana kalau misalnya bagaimana dengan cara pelaksanaannya seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya ini sendiri pasti akan dilihat lagi terkait proker-proker dari BPM FKIK UAJ sendiri, kemudian dicocokkan dengan mungkin proker-proker dari ormawa lainnya. Dengan demikian kalau misalnya ada kesinambungan, maka dapat dijalankan suatu kolaborasi sehingga dapat dimungkinkan.
Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudari Nova atas pertanyaannya. Untuk kolaborasi antar ormawa sendiri tentunya sangat penting dan juga diperlukan ke depannya. Karena seperti yang kita tahu, di FKIK sendiri tidak hanya ada satu organisasi, tapi ada banyak organisasi dan kita hidup secara berdampingan satu sama lain. Jadi untuk kolaborasi, untuk kerjasama ataupun komunikasi ke depannya tentu sangat diperlukan. Kemudian untuk cara mengembangkan untuk kolaborasinya sendiri, mungkin ke depannya kita dapat bekerja sama untuk membuat proker di mana sesama organisasi ini dapat saling berkenalan ataupun melakukan diskusi satu sama lain, ataupun bisa juga dilakukan bonding, supaya ke depannya komunikasi ataupun kerjasama itu bisa semakin mudah dilakukan, dan juga kehidupan antar ormawa di FKIK UAJ bisa semakin lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Novelia, apakah ada tanggapan? Dari saya belum ada. Terima kasih kepada dua calon ketua atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya terdapat pertanyaan pada kolom chat dari Saudari Michelina. Selamat malam, saya ingin bertanya untuk kedua calon ketua. Sebagai calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, seberapa kalian paham permasalahan yang ada di mahasiswa yang ingin kalian wakilkan? Contohnya, kira-kira apa harapan mahasiswa kepada kalian dan aspirasi yang mungkin kalian dengar dari mahasiswa? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Michelina atas pertanyaannya. Kepada kedua calon ketua, dipersilakan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Michelina. Untuk permasalahan apa yang sekiranya bisa mewakili teman-teman, untuk saat ini yang saya pikirkan adalah untuk masalah sarana dan juga prasarana di FKIK UAJ. Tentunya kita tahu ada banyak sekali hal-hal yang bisa ditingkatkan dari prasarana dan juga sarananya. Misalnya seperti kursi, toilet, ataupun ruang-ruang kelas yang mungkin terlalu padat ataupun misalnya AC-nya mungkin kurang dingin ataupun yang lainnya. Dan juga bisa juga untuk aspirasi mengenai fasilitas seperti untuk laboratorium dan juga alat-alat yang ada di dalamnya. Misalnya seperti beker glass dan juga untuk alat-alat sekitaran untuk ruangan SL. Mungkin manekin ataupun alat-alat dan bahan yang kurang memadai ataupun kurang bisa mencukupi kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Saudari Michelina Yunardi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Kalau misalnya dibilang terkait permasalahan apa yang ada di mahasiswa, mungkin yang bisa saya sampaikan ini merupakan salah satunya yaitu dari bidang aspirasi sendiri, yaitu terkait aspirasi yang sampai saat ini tuh lumayan sulit untuk diteruskan seperti itu. Karena mungkin sulitnya dalam pengaplikasian, juga sulitnya dalam penyampaian seperti itu. Dan mungkin juga karena dari BPM FKIK UAJ ini sendiri kurang dalam mensosialisasikan terkait aspirasi ini. Dengan demikian masalah ini timbul. Kalau misalnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini, yaitu tentunya dengan memperbaiki apa yang telah saya sampaikan barusan, yaitu dengan menyampaikan lagi bahwa memang kami ini ada proker seperti itu. Mohon maaf, waktu menjawab sudah habis. Terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Michelina, apakah ada tanggapan?
Baik, terima kasih. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur Raise Hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, kepada salah satu atau kedua calon ketua. Panggilan pertama, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur Raise Hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Baik, pada Saudari Novelia, silakan unmute dan bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam kepada calon ketua BPM. Sebelumnya saya izin bertanya tentang 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa tahun ini BPM tidak memiliki posisi wakil ketua? Dan yang kedua, saya izin bertanya tentang fungsi pengawasan, bagaimana bentuk implementasi nyata terhadap ormawa-ormawa di FKIK UAJ terkait dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Mahasiswa. Selain itu, progresif sudah sampai mana terkait pertanyaan yang kedua? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novelia atas pertanyaannya. Pada kedua calon ketua, dipersilahkan untuk menyiapkan jawabannya selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Novelia atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari yang pertama, yaitu mengapa tahun ini BPM tidak memiliki posisi wakil ketua. Sebenarnya dari tahun ke tahun BPM ini memang tidak memiliki wakil ketua dalam pemilihan umum, yaitu pemilu. Namun untuk posisi wakil ketua sendiri dapat dipilih secara langsung oleh ketua. Dan hal ini kenapa tidak dipemilukan karena tidak diwajibkan untuk BPM sendiri. Kemudian pertanyaan kedua, implementasi nyata terhadap ormawa lain. Mungkin bila ditanyakan terkait implementasi nyata ini, lebih terkait alurnya seperti itu. Mungkin untuk alurnya sendiri bisa saya jelaskan, yaitu BPM akan mengontak ketua acara yang terkait dan akan menyampaikan bahwa niatnya ini untuk mengawasi, yaitu supaya acara yang ini berjalan lebih baik dengan memberikan evaluasi dan saran seperti itu. BPM juga akan meminta beberapa hal, yaitu mungkin proposal terkait proposal besar ataupun mini proposal yang akan memuat misalnya dana atau bentuk acara dan juga kriteria keberhasilan acara. Apa tujuannya? Supaya BPM dapat memberikan bantuan terkait dengan kriteria-kriteria tersebut. Supaya nanti misalnya apa yang dijalankan itu sesuai dengan kriteria yang telah diajukan pada proposal tersebut. Dengan demikian juga BPM intinya ingin memberikan bantuan supaya acaranya berjalan dengan baik. Dan untuk bila ditanyakan progresnya, hingga saat ini untuk SOP sendiri masih perlu sedikit penyesuaian tergantung dengan apa yang akan menjadi peraturan dan menjadi pemberitahuan dari fakultas ke depannya. Jadi masih perlu penyesuaian terkait beberapa hal, tapi sejauh ini sudah berjalan seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudari Novelia atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, seperti yang telah dijelaskan Jericho sebelumnya,
Kalau untuk wakil dari BPM sendiri memang dari tahun ke tahun memang sebenarnya tidak diwajibkan ada. Jadi kalau misalnya ketuanya memang merasa membutuhkan untuk ada hadirnya seorang wakil, maka akan ditambahkan di kepengurusannya, tapi tidak wajib untuk dilakukan bersamaan dengan pemilu ini. Kemudian untuk implementasi dari fungsi pengawasan, untuk implementasinya sendiri seperti yang kita tahu fungsi pengawasan telah berjalan, walaupun memang kebijakan dari SOP fungsi pengawasan sendiri masih diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang akan terjadi. Misalnya kemarin sudah diberitahukan oleh Dr. Iki mengenai dana IKM dan juga teman-temannya, itu juga akan disesuaikan dengan fungsi pengawasan, maksud saya kebijakan fungsi pengawasan ke depannya. Kemudian untuk fungsi pengawasan sekarang ini telah berjalan untuk pengenalan kampus, LKMM, dan juga yang sekarang sedang dijalankan adalah untuk AORTA. Dari pengawas nantinya akan meminta proposal ataupun mini proposal yang bertujuan supaya BPM bisa memberikan surat rekomendasi dengan tujuan untuk membantu kepanitiaan tersebut mempermudah untuk memperoleh izin pengadaan acaranya. Dan juga untuk fungsi pengawasan sendiri tujuannya untuk dilakukannya evaluasi dan juga pemberian saran dari pihak ketiga yaitu BPM yang akan berjalan secara netral dan juga objektif. Sehingga diharapkan ke depannya kepanitiaan tersebut bisa semakin baik dengan inovasi-inovasinya yang pastinya sangat keren ke depannya. Jadi, tujuan dari fungsi pengawasan sendiri tidak untuk mengganggu kepanitiaan, melainkan untuk membantu dari kepanitiaan tersebut melaksanakan kepanitiaan dan juga memperbaiki untuk ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Saudari Novelia, apakah ada tanggapan? Dari saya sudah tidak ada. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih. Berikutnya, karena pada sesi tanya-jawab kedua sudah terdapat 3 penanya, maka saya menutup sesi tanya-jawab kedua dan membuka sesi tanya-jawab ketiga. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua calon ketua. Baik, terdapat pertanyaan dari Saudari Valerie pada kolom yang ada pada kolom chat. Selamat sore, perkenalkan nama saya Valerie Brian. Saya izin bertanya kepada kedua calon. Apa yang akan menjadi fokus dalam kepengurusan kedua calon nantinya selama 1 tahun ke depan, serta langkah konkret apa yang akan diambil? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Valerie atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada kedua calon ketua, dipersilakan untuk menyiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudari Valerie atas pertanyaannya. Untuk masa kepengurusan saya, bila nanti saya terpilih menjadi Ketua BPM, ada 3 hal yang akan saya tindaklanjuti. Untuk yang pertama adalah mengenai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan sendiri nantinya akan diselesaikan dan juga disahkan untuk kebijakan fungsi pengawasan tersebut, agar pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas tersebut dapat dilakukan dengan lebih sah dan juga memang kelihatan untuk fungsi konkretnya. Kemudian untuk yang kedua adalah aspirasi. Nantinya saya akan membuat kotak aspirasi yang ada di depan mading BPM supaya teman-teman mahasiswa yang tidak tahu kepada siapa aspirasi mereka akan diberikan bisa ditempatkan di kotak aspirasi tersebut. Dan yang ketiga adalah branding dari BPM sendiri. Brandingnya bisa dilakukan dengan menggunakan mading BPM yang ada dan juga menggunakan Instagram ataupun email BPM. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, apa yang akan menjadi fokus saya apabila terpilih nanti, yaitu yang pertama adalah kurangnya aspirasi. Nah, masalah ini nanti akan secara konkret diperbaiki dengan
lebih digencarkannya sosialisasi, misalnya melalui sosial media atau mungkin yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu melalui teman-teman sekalian, yaitu anggota-anggota dari BPM FKIK UAJ. Mungkin bisa lebih digencarkan dengan memberitahu teman-temannya seperti itu. Juga terkait pengawasan, karena tentunya pengawasan ini masih merupakan hal yang baru berjalan, walaupun sudah berjalan pada periode sebelumnya, maka perlu lebih digencarkan lagi perjalanannya, dan juga mungkin secara konkret nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan ormawa-ormawa yang lain, terkait dengan apa yang diperlukan atau apa yang menjadi tujuan dari pengawasan ini sendiri bila kurang jelas. Seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Maaf, coba. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Valeri, apakah ada tanggapan? Baik, dipersilahkan. Baik, terdapat tanggapan dari Saudari Valeri yang terdapat pada kolom chat. Izin menanggapi. Sejauh ini bagaimana evaluasi terhadap jalannya fungsi pengawasan dari pandangan kedua calon? Jika memang di kepengurusan depan akan menjadi fokus. Baik, terima kasih Saudari Valeri atas tanggapannya. Berikutnya kepada calon ketua 2 Jericho, persilakan untuk menanggapi selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Saudari Valeri Brian. Terima kasih juga moderator. Mungkin sejauh ini bagaimana evaluasinya terkait dengan fungsi pengawasan ini sudah berjalan, namun mungkin seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, perlu beberapa penyesuaian, terutama terkait dengan SOP, surat kebijakan, dan lain-lain. Mungkin juga ada penyesuaian terkait dengan indikatornya sendiri, dan mungkin dari evaluasi yang ada, hal ini masih kurang ditanggapi. Dengan demikian harus mungkin lebih digencarkan atau lebih dijelaskan supaya lebih dipahami seperti itu. Juga supaya tentunya pengawasan ini berjalan dengan baik. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 2, mohon maaf, maksud saya calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menanggapi selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Saudari Valeri. Untuk fungsi pengawasan sendiri memang telah berjalan, dan untuk kedepannya mengenai indikator ataupun hal-hal yang diperlukan selama pengawasan bisa semakin ditingkatkan, terutama untuk kebijakan dari fungsi pengawasan sendiri. Melihat di kedepannya akan ada beberapa perubahan terkait dengan Kepala Bidang Kemahasiswaan, mengenai dana dan juga hal-hal lainnya, sehingga untuk SOP dari pengawasan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di FKIK sendiri. Dan bisa dilihat untuk sampai saat ini, kebijakan dari fungsi pengawasan sendiri belum dapat disahkan, karena memang kedepannya masih perlu untuk diskusi dan juga follow up dari setiap ormawa yang ada, sehingga perlu dilakukan kerjasama dan juga komunikasi yang baik antar ormawa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Valeri, apakah masih ada tanggapan? Baik, terima kasih. Berikutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkannya pada kolom chat. Mohon sertakan untuk siapa pertanyaan tersebut ditujukan, pada salah satu atau kedua calon ketua. Baik, terdapat pertanyaan pada kolom chat dari Saudari Michelina. Selamat malam, saya ingin bertanya untuk kedua calon. Apa evaluasi keseluruhan yang kalian dapat dari kepengurusan BPM sebelumnya? Dan langkah konkret apa yang akan kalian ambil untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik dari kepengurusan sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Michelina atas pertanyaannya. Berikutnya kepada kedua calon ketua,
dipersilakan untuk mempersiapkan jawabannya selama 30 detik, dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudari Michelina atas pertanyaannya. Untuk hal-hal yang harus, maksud saya untuk evaluasinya, untuk pada kepengurusan sekarang semuanya menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tapi tentunya untuk setiap kepengurusan dapat dilakukan evaluasi dan juga perbaikan ke depannya. Jadi untuk periode ke depannya, seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, ada 3 hal yang akan difokuskan, yaitu untuk fungsi pengawasan, aspirasi mahasiswa, dan juga untuk branding. Terutama mungkin untuk fungsi pengawasan dan juga aspirasi. Karena seperti yang kita tahu, untuk aspirasi dari teman-teman mahasiswa sendiri, karena masih zaman online, jadi aspirasi yang masuk itu tidaklah sebanyak kalau misalnya dilaksanakan secara offline. Jadi ketika nanti untuk kegiatan yang telah dilakukan secara offline akan diadakan sosialisasi dan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman-teman mahasiswa. Sehingga ke depannya teman-teman tahu apa yang akan dilakukan oleh BPM dan juga aspirasi-aspirasi apa yang dapat ditampung dan juga tindak lanjutnya akan bagaimana. Dan izin menekankan juga kalau misalnya aspirasi yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa itu akan bersifat rahasia. Kemudian untuk fungsi pengawasan sendiri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ke depannya akan dilakukan diskusi dan juga pengesahan terhadap fungsi pengawasan, supaya pengawasan ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik dan juga setiap ormawa dapat mengerti bahwa BPM di sini melakukan fungsi pengawasan bukan untuk mengganggu acara ataupun membuat acara tersebut tidak bisa berjalan, melainkan fungsi pengawasan tersebut bertujuan untuk membantu kepanitiaan supaya ke depannya bisa berjalan lebih baik dan juga mendapatkan persetujuan oleh atasan dengan lebih mudah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk pertanyaannya kepada Saudari Michelina. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Saudari Katarina barusan, menurut saya juga sejauh ini apa yang sudah dijalankan oleh BPM FKIK UHJ ini berjalan dengan baik. Tetapi tentunya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Dan mungkin saya menekankan kembali terkait hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terkait kurangnya aspirasi juga terkait dengan fungsi pengawasan yang akan menjadi fokus. Mungkin terkait fungsi aspirasi sendiri ini karena masih kurang seperti itu, maka secara konkret nanti akan lebih digencarkan dan secara konkret juga akan lebih disosialisasikan, misalnya melalui sosial media itu akan digencarkan kembali dan juga akan diingatkan kembali oleh teman-teman dari anggota BPM FKIK UHJ sendiri bahwa memang kami di sini ada program kerja aspirasi seperti itu, maka dapat dilakukan penyampaian aspirasi yang bersifat anonim tentunya. Kemudian terkait dengan fungsi pengawasan sendiri ini tentunya akan didiskusikan atau dijelaskan kembali kepada ormawa apabila kurang dipahami. Karena sampai sejauh ini mungkin apa yang menjadi hambatan adalah kurangnya penyetujuan seperti itu. Jadi akan lebih dijelaskan dan bahwa memang hal ini adalah untuk memperbaiki atau membantu acara yang dijalankan oleh ormawa supaya berjalan lebih baik seperti itu. Jadi tidak ada hal untuk mengintervensi atau bahkan mengganggu jalannya acara. Mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Saudari Michelina, apakah ada tanggapan? Tidak ada tanggapan, terima kasih. Semoga semuanya dapat direalisasikan di tahun kepengurusan kalian. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam.
Berikutnya, terdapat pertanyaan pada kolom chat dari Saudari Andrea. Selamat malam. Saya Andrea izin bertanya untuk kedua calon ketua. Apa yang ingin kedua calon ketua lakukan jika aspirasi yang sudah diajukan berulang kali tetap saja tidak terrealisasikan? Karena bisa saja nanti berujung-ujung pada para mahasiswa menjadi malas untuk memberikan aspirasi karena aspirasi yang diajukan tidak terrealisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Andrea atas pertanyaannya. Mohon maaf, maksud saya kepada kedua calon ketua, dipersilakan untuk mempersiapkan jawabannya selama 15 detik dimulai dari sekarang. Baik, kepada calon ketua 2, Jericho, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Andrea Tirta terhadap pertanyaannya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dievaluasi dulu. Aspirasi ini merupakan aspirasi yang tidak terrealisasikan karena apa? Apakah mungkin karena memang merupakan aspirasi yang di blacklist? Atau mungkin karena memang kurangnya penglihatan dari divisi aspirasi sendiri, seperti itu. Dan juga untuk evaluasi, sebenarnya dari internal BPM ini juga terdapat angket evaluasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana tujuannya ini untuk evaluasi internal, supaya mungkin yang menjadi tujuan dari evaluasi tersebut bisa meningkatkan performanya. Dan juga apabila kedepannya mungkin dari divisi tersebut memiliki kesulitan, maka akan dibantu oleh teman-teman yang lain. Seperti itu mungkin, untuk meningkatkan dari jalannya aspirasi ini sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, kepada calon ketua 1, Katarina, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudari Andrea ya atas pertanyaannya. Yang pertama harus diketahui dulu apakah aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari aspirasi yang memang diprioritaskan. Karena seperti yang kita tahu, ada banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Tetapi memang yang akan diprioritaskan dan dilakukan secara cepat memang aspirasi yang memang sekiranya dibutuhkan dan merupakan kebutuhan dari teman-teman banyak dari mahasiswa sendiri. Tapi tenang saja karena aspirasi tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Karena akan dilakukan follow up kepada dekan ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Dan tidak dilupakan juga ada proker untuk Fordim, di mana teman-teman bisa melakukan penyampaian langsung terhadap aspirasi. Di sana bisa dilakukan diskusi bersama dengan dekanat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudari Andrea, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Berikutnya, karena pada sesi tanya-jawab ketiga sudah terdapat 3 penanya, maka saya akan menutup sesi tanya-jawab ketiga. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada audiens apabila setuju untuk mengadakan sesi tanya-jawab tambahan. Sesi tanya-jawab tambahan ini akan saya buka hanya jika sepertiga dari keseluruhan audiens setuju. Apabila audiens setuju, mohon untuk menggunakan fitur raise hand. Sekali lagi diingatkan kepada audiens, apabila audiens setuju untuk membuka sesi tambahan, sesi tanya-jawab, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand.
Baik, karena yang setuju tidak mencapai sepertiga audiens, maka sesi tanya jawab tambahan tidak diadakan. Dengan ini, saya menutup sesi tanya jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKUAJ periode 2023-2024. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama saya bertugas sebagai moderator. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Giovanni Silalahi telah memimpin sesi tanya jawab audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIKUAJ periode 2023-2024. Acara selanjutnya adalah pengisian evaluasi audiensi pada hari ini. Bagi seluruh peserta, mohon kesediaannya untuk mengisi link evaluasi yang telah dibagikan pada kolom chat atau link barcode yang terpampang pada layar agar acara-acara berikutnya dapat menjadi lebih baik lagi. Diingatkan sekali lagi untuk mengupload screenshot bukti kehadiran audiensi sebagai syarat mengikuti undian door prize. Waktu yang diberikan selama 5 menit dimulai dari sekarang.
Baik, waktu pengisian evaluasi sudah selesai. Terima kasih atas kesediaannya. Berikutnya, mohon untuk seluruh peserta Zoom menyalakan kameranya dan tersenyum agar seksi Pupdok dapat mendokumentasikan audiensi umum hari ini. Baik, saya dari tim Pupdok izin untuk mengambil foto. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan kamera agar kita dapat melakukan foto bersama. Baik, dalam layar saya terdapat 3 slide. Untuk slide pertama, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, untuk slide kedua, dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide ketiga, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih, Pupdok. Akhirnya, kita telah sampai pada penghujung acara. Sebagai penutup audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa pada hari ini, mohon Saudari Raina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, saya akan memimpin doa secara Kristen, mohon doa dalam agama masing-masing. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir acara ini. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami yang selanjutnya. Tuhan, tolong berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Saudari Raina atas doanya. Dengan ini, audiensi umum calon ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FKIK UAJ periode 2023-2024 dinyatakan telah selesai. Terima kasih kepada para ketua dan perwakilan Ormawa, calon ketua dan Ormawa dan wakil ketua Ormawa, serta seluruh peserta mahasiswa FKIK UAJ yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami dari panitia memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari kami, terima kasih, dan sampai jumpa di audiensi umum berikutnya. Peserta sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom.